Selamat siang semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian. Kurang semangat padahal ini hadiah udah menunggu loh. Saya mau ucapin lagi dan boleh dijawab yang semangat dan juga kencangnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengeran sekali lagi ya, yang paling kencang dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sepertinya apa kurang semangat, apa telinga saya yang kurang dengar. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, gitu dong ya. Dan senang sekali nanti kita akan berbincang dan juga diskusi dengan dua narasumber yang luar biasa keren banget. Dan tentunya nanti akan memberikan insight dan informasi untuk kita semua di acara Workshop APN 2024 dengan tema percepatan implementasi pengadaan barang jasa berkelanjutan untuk pembangunan yang lebih hijau dan inklusif. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, senang sekali saya Jihan Novita yang akan memandu sesi diskusi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai saya ingin kasih prolog dulu depannya gitu ya, bahwa memang ini nanti diskusinya sangat menarik sekali untuk disimak karena ini juga akan berpengaruh dengan kemajuan Indonesia dan juga peran-peran apa saja yang bisa diambil gitu ya oleh pemerintah daerah untuk bisa sama-sama menuju Indonesia yang lebih hijau. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pembangunan global yang berorientasi pada pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi hal penting yang terus didorong implementasinya di seluruh dunia. Jadi pengadaan berkelanjutan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan yang lebih hijau dan juga inklusif. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perjanjian Paris, serta mendukung pelaksanaan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah, hal itu diperlukan sekali adanya langkah konkret untuk mempercepat implementasi pengadaan barang jasa yang berkelanjutan di seluruh pemerintah daerah. Di mana nanti pengadaan barang jasa berkelanjutan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial dan juga ekonomi. Dan untuk membahasnya langsung saja saya akan undang untuk naik ke atas panggung, saya juga izin untuk naik ke atas panggung. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Yuyu Yulianti, Analis Kebijakan Media Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yuyu, boleh dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menduduki kursinya. Baik. Beri tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang pertama, Ibu Yuyu, ini dia. Dan berikutnya saya akan undang untuk naik ke atas panggung narasumber kita yang kedua yang tak kalah keren ya dengan Ibu Yuyu. Ini dia ada Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PT PLN Icon Plus. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian untuk kedua narasumber kita yang luar biasa keren dan juga hebat pastinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Boleh dijawab, dipegang mikrofonnya. Ibu Yuyu, Pak Ari gimana kabarnya? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Mbak Jihan. Alhamdulillah, Pak Ari gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Jihan, udah lama gak ketemu Mbak Jihan. Sudah lama gak ketemu, kita ketemu lagi ya Pak Ari hari ini luar biasa. Dipertemukan di acara yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan percepatan implementasi pengadaan barang jasa berkelanjutan untuk pembangunan yang lebih hijau dan inklusif. Dan untuk bisa memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya akan perkenankan terlebih dahulu untuk Ibu Yuyu untuk memberikan paparannya. Waktunya sekitar 10 menit. Dipersilahkan untuk Ibu Yuyu. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Bu Yuyu Yulianti. Terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ini Pak Ari, Dirut PLN Icon Plus, Bapak Ibu khususnya dari Kabupaten seluruh Indonesia. Tadi sudah diperkenalkan, saya dari LKPP. Sebagai perkenalan mungkin di sini ada juga pelaku usaha Pak. LKPP itu apa gitu ya, kami ini kami pemerintah gitu kan, eselon dulunya di Bappenas, sekarang sudah setara kementerian. Kami mengelola 1.000 triliun lebih gitu ya. Jadi seluruh
belanja pengadaan barang jasa itu LKPP kelola gitu ya. Ya mungkin sering mendengar tadi tagnya adalah e-katalog gitu ya Bapak ya. Lanjut saja, jadi khusus materi hari ini pengadaan berkelanjutan atau kalau ininya sustainable public procurement atau green public procurement gitu ya, secara ininya seperti apa sih saat ini kenapa Apkasi mengundang LKPP tema itu gitu ya. Lanjut saja next. Jadi secara ini outline dari paparan saya 10 menit ini 3 saja, ada konsep pengadaan berkelanjutan itu apa gitu ya, pengadaan hijau itu apa, terus kebijakannya seperti apa, dan dukungan LKPP dalam mempercepat pengadaan berkelanjutan gitu, sesuai dengan judul yang diberikan panitia gitu. Lanjut isu global ya Bapak Ibu, kemarin kita menjadi ada di sini ada G20 gitu ya, presidensi G20 dan sebagainya, ada SDGs gitu ya. Di dalam SDGs 12.7 ada bahwa pengadaan itu harus pengadaan yang berkelanjutan ya, ditarget juga gitu. Lanjut, nah ini isu nasionalnya saat ini di dalam RPJMN gitu ya. Kita sekarang Bappenas sedang menyusun RPJMN. Nah, di sini ada istilahnya untuk mencapai RPJP 2025-2045 sudah masuk di RPJMN 2025-2029 namanya ekonomi sirkuler. Mungkin mendengar RR gitu ya, recycle, reuse dan sebagainya, sampai ada 9R gitu sekarang kerangkanya. Nah, itu sudah ditarget di kementerian lembaga termasuk LKPP secara nasional. Kalau di nasional sudah ditarget gitu, otomatis nanti di daerah makanya diundang nih Apkasi gitu ya, Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia. Ini definisi ekonomi sirkulernya, intinya meminimalisir dampak lingkungan gitu ya, ada di dalamnya emisi, ada di dalamnya penghematan energi, mungkin makanya kenapa PLN diundang ya di kesempatan siang ini. Lanjut saja, ini isu nasionalnya, ini orientasi kami di pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan berkelanjutan itu ada 3 aspek lingkungan ya, aspek hijau, aspek sosial. Saat ini kami fokus untuk PDN, TKDN mungkin mendengar gitu ya, UKM dan sebagainya, itu fokus aspek sosialnya, aspek ekonomi, value for money dan sebagainya. Lanjut, intinya kebijakannya seperti apa, mungkin next aja. Nah ini Perpres pengadaan barang jasa pemerintah sudah menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengadaan barang jasa itu adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Pemerintah itu kan banyak tujuan-tujuannya gitu ya, tadi pelaku usaha nasional, UKM, mungkin ada istilah gender, ada energi, hemat energi. Nah, khusus untuk pengadaan itu di sini tujuannya adalah untuk pengadaan berkelanjutan. Ini yang gambar pohon ini, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Jadi memang sudah tercantum di dalam tujuan pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Lanjut saja, ini yang sudah kita buat kerangka regulasi dan kebijakannya sampai dengan pedoman bagaimana Bapak Ibu di seluruh Indonesia, khususnya di pemerintah mau pusat maupun daerah, ini kan hadir ya. Nah, bagaimana Pokja atau pemilih pengadaan yang melakukan pengadaan membeli gitu ya, membelanjakan pengadaan hijau, sampai kita sudah membuat sampai pedoman, bagaimana pedoman melaksanakannya. Ini lanjut saja. Nah, untuk memudahkan gitu ya, bagaimana pemerintah seluruh Indonesia ini khususnya pengadaan barang jasanya, procurementnya melakukan pengadaan hijau. Pendekatan yang paling gampang adalah skema eco-label. Jadi di kesempatan ini banyak pelaku usaha, skema eco-label itu jadi Pokja lebih mudah. Ini saya nggak peduli apa ya, emisi CO2 ngukurnya gimana, hemat energinya gimana gitu. Pendekatannya adalah eco-label. Eco-label itu ada dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ada juga mungkin kalau industri ada standar industri hijau dari Kementerian Perindustrian.
prosesnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli air mineral Aqua tuh suka ada di dalamnya, oh ini label eco label nih, ada gambar daun kayak gitu-gitu, itu tergolong eco label. Jadi pendekatannya untuk produk adalah sertifikasi tadi, ada eco label, ada standar industri hijau. Dari Kementerian ESDM kemarin untuk lampu LED ada namanya SKEM. Standar kinerja energi minimum. Kami akui juga di pengadaan barang jasa pemerintah, kalau untuk rumah konstruksi gitu ya, kami mengakui juga bangunan hijau, mungkin sering mendengar. Nah itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk melaksanakan pengadaan berkelanjutan ini. Lanjut saja, ini aspek sosial dan sebagainya, ini sebagai pengenalan saja PDN gitu ya. Lanjut saja kita bagaimana dukungan LKPP untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan berkelanjutan. Pasti jawabannya saat ini yang paling mudah adalah kami melalui e-katalog. E-katalog pengadaan barang jasa pemerintah. BUMN juga pada tertarik Pak untuk bergabung e-katalog pemerintah gitu ya. Lanjut next, ini bagaimana implementasi dan dukungan LKPP mempercepat pengadaan hijau di Indonesia. Lanjut saja, lanjut ini adalah dukungan LKPP-nya, intinya ya dari sistem pengadaan, dari kerangka regulasi, dari organisasi, dari sumber daya manusia, tapi di kesempatan ini dari sisi implementasi sistem pengadaan, tadi angka 1.000 triliun lebih, tepatnya 1.200 triliun, itu kami punya sistem perencanaan umum. Pelaku usaha di sini bisa melihat, oh ada proyek apa nih di Kementerian Keuangan gitu. Tadi ada yang promosi furniture atau segala rupa. Nah, next aja, next gitu ya, next aja. Next ini sebagai gambaran, saya ingin melihatkan sistem rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah, next. Ini daftar-daftar yang sudah ter-eco-label ya, ada kertas, plastik, kayu, AC gitu ya. Ini memudahkan logo-logonya. Kalau furniture kayu itu kayu legal, dia SVLK, standar verifikasi legalitas kayu gitu. Itu untuk ekspor juga bermanfaat ya, standar-standar tersebut. Lanjut saja ke sistem rencana umum pengadaan yang 1.000 triliun. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nggak sekedar pemerintah saja yang belanja dari sisi demand gitu ya. Kami pemerintah itu kan menciptakan demand. Nah dari sisi supply pelaku usahanya nih, kalau ingin melihat proyek-proyek di pemerintah gitu ya, yang 1.200 triliun itu masuklah ke dalam sistem rencana umum pengadaan tanpa perlu password, tanpa perlu akun, nanti bisa melihat, oh ada paket furniture di Pemda ini gitu. Tapi kalau BUMN kan nanti agak sulit ya, kalau BUMN kan pesaingnya bisa ngelihat. Tapi kalau pemerintah itu harus terbuka, transparan, jadi pelaku usaha nasional bisa siap-siap dalam 1 tahun itu paket-paket sudah diumumkan Pak. Jadi pelaku usaha siap, oh ada paket ini tidak ditutup-tutupin, bahkan sumber-sumber berita gitu ya, dari berita itu taunya dari LKPP, sistem pengadaan LKPP untuk oh ada berapa, ada paket ini. Nah di sistem perencanaan itu sudah di tagging aspek lingkungannya. Otomatis pada saat transaksi, lanjut di transaksinya, di sistem IPROK-nya bisa termonitor kalau pemerintah seluruh Indonesia membeli barang-barang yang ramah lingkungan. Otomatis nanti bisa terdata di LKPP, oh ini dari belanja 1.200 triliun, buat UKM berapa, buat misalkan perempuan, pelaku usaha perempuan berapa, ke depan produk-produk hijau ramah lingkungan, proyek-proyek yang hijau akan lebih termonitor. Lanjut, ini slide terakhir ya, waktu saya masih ada nih Pak, masih ada. Nah ini dukungan dari pengadaan barang jasa pemerintah saat ini, pengadaan hijau ini atau pengadaan berkelanjutan ini masih bersifat voluntary ya. Kalau yang mandatory mungkin kalau mendengar kita ini kan TKDN ya, TKDN 25% ditambah BMP
sampai 40% itu wajib, bahkan jadi kayak penunjukan langsung ya. Tetapi untuk pengadaan hijau ini, pengadaan berkelanjutan ini sudah dibuat peta jalan oleh Bappenas, kita bertahap ke depan mungkin ada beberapa yang sudah menjadi akan menjadi kewajiban ya, mandatori gitu ya. Seperti di dalam peta jalan yang Bappenas sudah buat itu kayak tekstil, produk-produk elektronik gitu ya. Ada 5 sektor prioritas untuk pengadaan hijau yang akan ditarget gitu ya. Kalau kami dari pemerintah sebagai sisi pembeli ya, demand gitu ya, menciptakan demand itu menjadi insentif, akan mempercepat nih gitu kan. Tentu saja hal-hal lain karena pengadaan itu kan hilir ya, tetap diperlukan ekosistem gedenya, hulunya, mulai dari sertifikasi, dari Kemenperin, dari kementerian sektor terkait gitu ya. Selain kemudian sertifikasi, auditor juga perlu diberikan awareness, karena mudah-mudahan sih selalu isu harganya lebih mahal dibandingkan produk-produk yang tidak hijau itu selalu menjadi isu. Hal-hal lain, dukungan-dukungan lain seperti insentif dari keuangan, finansial itu juga diperlukan untuk memperkuat ekosistem pengadaan berkelanjutan. Nah demikian jadi dukungan LKPP agar nih pemerintah kabupaten khususnya ya Apkasi ini bisa melaksanakan pengadaan barang jasa berkelanjutan. Dan terakhir di tahun ini kami sudah melakukan piloting pengadaan berkelanjutan di 5 provinsi ya. Mudah-mudahan hadir di sini ada Provinsi Sulawesi Selatan, Jatim, Kepri, Kaltim dan Kalsel. Jadi gubernurnya sudah komitmen untuk melaksanakan pengadaan hijau, sudah membuat perdanya. Demikian mungkin Mbak yang dapat saya sampaikan. Mbak Jihan, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa Bu Yuyu Yulianti, analis kebijakan media Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan terkait dengan kebijakan dan dukungan LKPP dalam mendorong percepatan pengadaan barang jasa yang berkelanjutan di daerah. Jadi kalau tadi kita sudah lihat gitu ya Bu ya, ternyata LKPP ini sudah membuat konsep, terus juga kebijakannya dan juga dukungannya, bentuk dukungan LKPP ini untuk pengadaan berkelanjutan di daerah dan juga tentunya di seluruh Indonesia seperti itu. Dan tadi pendekatannya ada rama atau skema eco-label, terus juga ada sistem e-procurement yang memang memudahkan gitu ya, dan itu sangat ramah lingkungan tentunya karena bisa dilihat tanpa menggunakan paper gitu ya Bu ya, dan bisa terbuka dilihat oleh semuanya. Dan tadi juga sudah dikatakan bahwa yang terbaru di tahun ini LKPP juga sudah membuat piloting terkait dengan pengadaan berkelanjutan di 5 provinsi di Indonesia. Dan ini rencananya akan ada nambah lagi nggak Bu provinsinya? Tentunya akan ada provinsi-provinsi yang menyusul gitu ya Bu ya, terkait dengan piloting dari pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Baik, tadi kita sudah dengarkan dari Bu Yuyu dan berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk memberikan paparannya kepada Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi selaku Direktur Utama PT PLN Icon Plus yang akan membahas terkait dengan komitmen PT PLN Icon Plus mendukung energi pintar dan green solutions. Silahkan untuk Pak Ari. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Jihan, Bu Yuyun, luar biasa ini kesempatan yang berharga, saya dapat ilmu banyak dari Bu Yuyun. Sebelum mulai izin ya saya pantun dulu supaya semangat, rasanya habis makan siang di hari Jumatnya perlu lebih fresh lagi. Oke. Jalan-jalan ke kota Sumedang. Cakep. Membeli buah di pasar pagi. Cakep. Smart Kabupaten kita bangun terang. Cakep. Infrastruktur digital, energi hijau, lestari. Baik. Tepuk tangan dulu dong untuk pantun yang luar biasa nih. Supaya semangat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang saya hormati pimpinan-pimpinan daerah, para praktisi, energi hijau, smart province, smart kabupaten dan kota, Bapak Ibu semua. Kami dari PLN Icon Plus tentunya tadi Bu Yun sudah menyampaikan, dari energi saya nebak-nebak tadi. LKPP dengan PLN Icon Plus rasanya baru pertama kali ketemu dalam satu forum stage. Saya sekarang sudah ketemu di benang merahnya. Ternyata
kita berbicara yang sama, semangatnya menuju energi yang hijau, energi yang bersih. Nah, nanti mungkin LKPP-nya bisa memilih solusi dari PLN Group. Amin, amin, demi ya Rabbal Alamin. Lanjut. Nah, kami dari PLN Icon Plus ini adalah satu dari subholding PLN yang fokusnya adalah untuk digital, telekomunikasi, dan juga green energy. Jadi ini adalah menjawab tantangan global kita. Seperti kita tahu, global menuju kepada net zero emission, PLN sudah barang tentu sebagai perusahaan listrik ya. Perencanaan ke depan semuanya adalah energi hijau dan kami ini adalah entitasnya PLN, subholding PLN yang fokus energi hijau ke end user, ke pengguna-pengguna akhir. Antara lain PLTS atap, kemudian juga mendorong ekosistem electric vehicle. Saya tadi juga baru tahu ada eco label dan ini luar biasa rasanya bisa dikolaborasikan karena tentunya perlu kolaborasi kita semua dalam mendorong smart and green energy. Lanjut. Nah, PLN Icon Plus bertransformasi, ini di tahun lalu PLN menyusun ulang portofolionya dan kami ini masuk ke dalam smart and green solution dari PLN. Apa saja smart and green solution? Tentunya menjawab tantangan global ke depan. Yang pertama tantangan digital, kita nggak bisa hidup tanpa digital. Kemudian yang kedua adalah tantangan green energy. Kami melakukan peningkatan value PLN yang tadinya ini infrastruktur listrik, tiang listrik, kantornya juga kantor melayani listrik ya. Ini kita tingkatkan value-nya sehingga bisa melayani konektivitas. Ada fiber optik yang dibangun di seluruh aset-aset PLN, kemudian juga membangun smart solution, ada smart city, ada smart building, ada smart electricity dan lain-lain, dan terakhir adalah green energy solution untuk memberikan layanan yang terintegrasi kepada masyarakat. Sehingga tidak heran Bapak Ibu kalau ketemu di kantor-kantor PLN sekarang sudah bertransformasi, layanannya menjadi layanan lengkap dan kami bangun digital di PLN Mobile, bisa kelihatan semua bagaimana PLN bertransformasi menjadi penyedia bukan hanya electricity, tapi juga digital dan juga green energy services. Lanjut. Nah ini adalah dukungan kami terhadap digitalisasi nasional, di mana tiang-tiang listrik ini kami bangun fiber optik dan saat ini sudah lebih dari 70% kota kabupaten yang kami sudah hadir dalam infrastruktur PLN melalui coverage fiber optik dan ada 12.000 desa. Dari 84.000 desa ini yang sudah kami miliki. Inilah tantangan kita di Indonesia ini, bagaimana digital bisa merata gitu ya. Sehingga setiap titik di kita ini bisa menerima layanan digital dengan kualitas yang tentunya tinggi berbasis fiber optik. Lanjut. Lanjut. Nah ini adalah portofolio smart and green energy di kota-kota besar dunia. Ini berdasarkan research yang kami lihat. Mengerucut kepada poin-poin yang menjadi suatu formula mungkin ya. Apa sih smart and green cities itu? Ini yang pertama kami lihat di tengah itu adalah connectivity dan digitalization. Jadi kami PLN memahami untuk sebuah kota itu menjadi digital dan green, yang pertama adalah platform konektivitas harus terbangun. Nggak bisa kita bangun digital tanpa terkoneksi. Di sini Icon dan PLN membangun konektivitas bersama dengan listriknya. Ada listriknya, ada konektivitasnya. Nah kemudian adalah smart environment, di sini ada smart government, ada smart economy, yang kami juga hadir dalam bentuk digital development. Jadi kami ini PLN Icon Plus ini adalah digital developernya PLN. Sehingga semua sistem digital PLN kita bangun dan value ini yang kita bawa ke masyarakat dalam bentuk digitalisasi. Sehingga kalau kita lihat top of the rank smart cities di dunia ini adalah kota-kota yang bisa mengimplementasikan secara terintegrasi antara digital ya, facilities, utilities termasuk dengan electricity-nya dan juga green energy adoption yang bisa diimplementasikan di dalam suatu pemerintahan kota atau kabupaten. Lanjut. Nah ini sekarang tren memang bergeser, bagaimana orang melihat tren di suatu kota yang modern, ini yang ditandain hijau daun itu adalah tren kepada smart energy. Sekarang pemerintah-pemerintah termasuk Indonesia, termasuk PLN, ini fokusnya adalah bagaimana smart energy bisa terbangun gitu ya. Kita mengutilisasi apapun sumber energi yang kita punya. Di Indonesia PLN fokus ke depan antara lain yang pertama surya ya, PLTS, kemudian juga ada angin dan juga hydro atau air. Inilah sumber energi yang kita miliki dan ini sumber energi bersih. Ini menjadi roadmap dari pengembangan energi ke depan. Kemudian juga di situ ada pengelolaan limbah, air gitu ya, yang menjadi bagian dari kota yang modern. Lanjut. Lanjut. Dari sini Icon membangun suatu
layanan yang terintegrasi. Ini adalah satu contoh bagaimana layanan terintegrasi listrik ya, telekomunikasi fiber optik, kemudian smart solution ini bisa memberikan satu solusi kepada pemerintahan. Ini satu konsepnya seperti ini. Di sini terkoneksi antara kantor-kantor, baik itu kantor OPD, kantor bupati, melalui infrastruktur fiber optik yang berkapasitas besar. Kemudian ada sensor-sensor IoT base yang membuat penanganan kota menjadi smart ya. Kemudian juga ada implementasi solar panel yang merupakan satu solusi yang paling visible di Indonesia ini untuk end user untuk mulai menggunakan efisiensi karbon ya, menggunakan energi hijau. Kami melihat tentunya ini bagian dari perubahan transformasi di kita di Indonesia yang kalau kita bandingkan dengan negara tetangga masih jauh tertinggal dalam adopsi energi hijau ini dan saat ini Kementerian ESDM khususnya sudah sangat mendorong PLN siap dan bukti kesiapan PLN ini adalah Icon sebagai grup PLN didorong untuk memberikan solusi energi hijau sebanyak-banyaknya kepada pengguna-pengguna akhir baik itu korporasi maupun juga residensial. Lanjut. Nah sehingga layanan PLN ini menjadi suatu hal yang terintegrasi dan ini juga sudah kami terapkan konsepnya di IKN. Jadi kami juga menjadi penyedia layanan terintegrasi di IKN ya. Konsepnya seperti ini kurang lebih di mana ada infrastruktur yang terintegrasi dan kemudian kami membangun digital apps yang sebelah kanan bawah itu adalah digital apps-nya yang kami namakan Energy Monitoring System. Energy Monitoring System untuk pengguna end user ini kami bangun di PLN Mobile sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan PLTS atap itu bisa langsung dimonitor di PLN Mobile, listriknya di PLN Mobile, kemudian telekomunikasi, fiber optik, internetnya juga di PLN Mobile, semua dihadirkan dalam satu layanan yang terintegrasi di sana. Lanjut. Nah kami juga mendorong ekosistem EV. Ekosistem ini tentunya ekosistem yang masih baru, masih banyak edukasi yang harus kita bangun dan ini perlu kolaborasi. Peran kami yang pertama tentu adalah listriknya, udah pasti ya, namanya juga mobil dan motor listrik. Kami di Icon khususnya membangun platform digital. Kami juga bangun di PLN Mobile namanya Electric Vehicle Digital Services. Jadi Bapak Ibu yang sudah pakai mobil listrik, motor listrik gitu ya, ketika me-charge itu bisa menggunakan platform PLN Mobile ya, yang tentunya keuntungan dari penggunaan listrik untuk kendaraan ini satu lebih murah, yang kedua pasti lebih bersih ya, tiga gak kedengeran suaranya gitu. Jadi ini yang menjadi ekosistem yang didorong secara bersama-sama dan Icon juga membangun infrastruktur bersama dengan PLN, charger station bekerja sama dengan partner. Lanjut. Nah, ini ada contoh pengembangan namanya SPKLU PLN, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Jadi ini adalah box charger yang dipasang bekerja sama dengan partner-partner dan terkoneksi secara digital ke dalam sistemnya PLN Icon Plus gitu. Kemudian juga mobil-mobil listrik, motor listrik, solusi fleet management juga merupakan solusi yang didorong oleh PLN. Kami di Icon berkolaborasi dengan hampir seluruh pabrikan mobil listrik, pabrikan motor listrik dalam membangun ekosistem dan mendorong kampanye-kampanye penggunaan mobil listrik dan motor listrik. Lanjut. Lanjut, ini adalah pengalaman kami atau ini adalah real case, konkret kasus gitu ya, yang sudah kami jalankan. Ini contoh saya ambil pertama adalah Sumedang, zero blank spot. Ini mohon maaf kalau ada dari Sumedang gitu ya. Waktu itu ini Pak Herman luar biasa, Pak Sekda sempat jadi Pak PJ Bupati, sekarang Sekda Jabar yang sangat visioner dan bersama-sama kami bagaimana mengentaskan kesenjangan digital di sana dari level desa terkoneksi menjadi dusun terkoneksi. Dari sana kita bangun satu digital platform, ada sharing knowledge, pengembangan digital literacy dan ini menjadi satu contoh yang baik gitu ya. Bagaimana mendigitalisasi kolaborasi antara BUMN Group, kami di Icon, kemudian juga pemerintah daerah dan juga ekosistem yang terkait di sana. Lanjut. Ini adalah beberapa kolaborasi kami dengan pemerintah kota kabupaten. Jadi sinergi ini terus bergulir sehingga alhamdulillah kami juga hadir di Apkasi sangat intens gitu ya. Bagaimana kontribusi kita, komitmen kita mendorong pengembangan lokal, ada pemerintah kota Lok Sumawe, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Siak, Karimun, Goa dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh yang kita bangun digitalisasinya. Lanjut. Nah, kemudian juga apa benefitnya dari kolaborasi nasional ini? Ada aset-aset kelistrikan yang hanya bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Ini saya ngambil contoh-contoh pulau-pulau terpencil yang hanya terkoneksi dengan kabel listrik. Di ujung kabel listrik kami bangun fiber optiknya. Ya, ini contoh misalnya paling kiri adalah Pulau Lepar di Bangka.
ada koneksi kabel listrik dan kabel fiber optik sehingga pulau ini menjadi pulau digital terkoneksi secara fiber optik. Kemudian juga ini ada di Karimun, kemudian juga ada di dusun-dusun di Gunung Kidul. Nah ini adalah penggunaan infrastruktur nasional melalui PLN dan Icon dalam mengkoneksikan secara digital lokasi-lokasi yang terpencil. Lanjut, Natuna juga sama. Nah kurang lebih itu mungkin kontribusi PLN Icon Plus, PLN transformasinya, PLN sekarang bukan hanya melayani kelistrikan sebagai basic layanan, tetapi secara terintegrasi melalui Icon mengembangkan solusi terintegrasi antara digital, green energy, dan juga connectivity melalui fiber optik yang handal mengutilisasi infrastruktur kelistrikan. Demikian, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi atas paparan yang tadi disampaikan kepada kita semua. Bahwa memang ternyata di sini tadi sudah disampaikan PLN Icon Plus ini hadir gitu ya untuk bisa memberikan solusi untuk daerah-daerah agar bisa terintegrasi, meningkatkan efisiensi, keberlanjutan dan juga kualitas hidup secara keseluruhan gitu ya Pak ya. Tadi juga sudah mensupport untuk mobil listrik, itu kendaraan listrik yang tentunya memang tujuannya adalah untuk agar bisa menyelamatkan lingkungan ini, smart dan juga smart energy dan green solution. Dan tadi juga sudah disampaikan juga bahwa memang PLN Icon Plus ini berperan aktif untuk bisa mendukung pemerataan penetrasi digital di Indonesia. Seperti yang memang sekarang lagi digalakan semuanya bertransformasi menjadi serba digital. Jadi ini PLN Icon Plus hadir gitu ya untuk bisa membantu daerah-daerah di Indonesia untuk bisa semuanya terdigitalisasi juga seperti itu. Baik, dan nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab untuk para hadirin Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan untuk kedua narasumber boleh disiapkan saja pertanyaannya. Nanti tentunya juga ada hadiah spesial yang sudah disiapkan untuk para penanya. Nanti boleh disiapkan saja pertanyaannya, nanti akan ada hadiah spesial yang akan diberikan untuk para penanya kepada kedua narasumber kita. Namun sebelum saya berikan dan saya buka untuk sesi tanya jawab kepada audiens, saya ingin tanya dulu nih kedua narasumber, boleh ya pertanyaannya dari saya akan menjadi pembuka sesi tanya jawab. Kalau tadi kita sudah lihat LKPP memang sudah memberikan dukungannya untuk bisa percepatan implementasi dari pengadaan berkelanjutan gitu ya. Sudah ada regulasi, sudah ada kebijakan yang sudah dibuat gitu. Lalu apa Bu, di sini kan juga ditonton oleh dan juga disaksikan oleh para pemerintah daerah gitu ya di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ini untuk bisa mendorong percepatan implementasi pengadaan berkelanjutan di daerahnya masing-masing dengan yang sudah ada dari LKPP yang sudah memang dibuat oleh LKPP? Jadi intinya di kesempatan ini Bapak Ibu kan nggak tahu ya, kadang belum tahu ngebedain ini barang-barang ramah lingkungan gitu ya, barang-barang hemat energi. Nah Bapak Ibu kan nggak tahu nih, teman-teman khususnya di Pokja pengadaan. Nah makanya tadi dari materi yang saya sampaikan untuk mempermudah itu tadi ada logo-logo, ada eco-label, ada standar industri hijau. Nah itu tuh nanti sebenarnya dari awal pimpinan atau mungkin istilah di pengadaan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran komitmen terhadap barang-barang yang seperti itu saat nyusun perencanaan kebutuhannya gitu ya, saat nyusun speknya gitu pada saat perencanaan kebutuhan, penganggarannya. Nah jadi otomatis di bawahnya gitu ya, staf-stafnya bisa melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jadi nitip pesan gitu ya, pimpinannya terutama memang perlu dibangun awareness-nya bahwa ini ada loh barang-barang atau metode-metode yang lebih ramah lingkungan. Jadi boleh dilihat lagi, di searching lagi kira-kira ini apa ya pengadaan yang bisa dilakukan gitu agar bisa ramah lingkungan dan juga bisa tentunya mencapai dan mendorong implementasi dari pengadaan berkelanjutan. Kalau dari PT PLN Icon Plus nih Pak Ari, apa saja kira-kira elemen kunci yang diperlukan untuk bisa membangun sebuah smart city yang efektif dan juga berkelanjutan? Ya, untuk membangun smart city ini pengalaman kami tentunya satu ada sistem infrastrukturnya ya, dan sistem infrastruktur yang paling mendasar itu adalah koneksinya, koneksi yang menghubungkan secara broadband. Yang kedua tentunya ini yang sangat penting adalah people-nya. Banyak sistem terbangun tapi people tidak terupdate, tidak tereducate bagaimana cara mengoptimalisasikannya, bagaimana cara meningkatkan value-nya, cara menggunakannya, maka ini pun juga menjadi tidak optimal. Sehingga harus secara bersamaan antara sistem digital yang dibangun, baik itu infrastruktur sampai ke dalam sisi applications,
Dan nggak kalah penting ini adalah people, orang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan, dan juga yang mengoperasionalkan, serta user pengguna digital system ini terbangun edukasinya secara merata. Jadi PR-nya adalah SDM-nya seperti Betul. itu ya. Ya memang harus melek dan harus sadar bahwa memang apa yang sekarang dikerjakan ini harus semuanya adalah ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Dan ini kan tadi juga sejalan dengan LKPP juga tadi ya sudah pimpinannya harus lebih sadar lagi gitu. Kira-kira ada tantangan atau kendalanya nggak sih Bu untuk bisa mendorong implementasi pengadaan berkelanjutan ini? Itu tadi tantangannya antara lain tadi awareness-nya kan mungkin nggak tahu gitu ya. Nah buat pengadaan berkelanjutan dari sisi lainnya pelaku usahanya itu masih sedikit. Kami pernah piloting kayu wooden furniture gitu ya, kayu bersertifikat legal. Dinas pendidikan tuh kan kayu-kayu tuh apa namanya buat meja-meja sekolah ya. Nah kami piloting di Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan. Ternyata pelaku usahanya gitu ya, penyedianya yang bersertifikat tadi kayunya itu ada sertifikat kayunya legal, bukan dari illegal logging gitu. Adanya di Jawa. Ya ongkos lagi kan, ya akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Jadi pelaku usahanya masih sedikit. Itu kalau di pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi dari sisi tadi pengguna anggaran ya, pimpinan, dari sisi tadi demand, dari sisi supply-nya pelaku usahanya tuh masih sedikit, masih pada belum tahu terkait ini loh ada sekarang tuh pasti kita akan ke arah hijau. Jadi istilahnya ayo bikin produk-produk yang lebih hijau. Nah yang terakhir mungkin kalau di pemerintah nih Pak, auditor kan seperti itu ya, auditor, APH gitu. Karena itu juga kunci penting karena harga ya biasanya. Nah itu kalau di pengadaan, di tender, di lelang, nah itu. Jadi tantangannya itu kami harus lebih lagi terutama buat auditor dan APH. Tapi sejauh ini untuk menghadapi tantangan itu ada solusi-solusi yang memang sudah dilakukan belum sih Bu? Ya sekarang makanya sudah mulai dimasukkan di dalam target kalau di kita itu kan ada Renstra ya rencana pembangunan. Udah menjadi target-target kinerja jadi akan lebih kuat lagi gitu. Nanti akan ekonomi sirkuler ini akan diintegrasikan juga di RPJM daerah. Kalau di pusat kan tadi SPJMN nasional, nah ini akan dimasukkan juga menjadi tadi target-target kinerja di pemerintah daerah. Oke, baik. Selain memang tadi SDM yang memang harus ditingkatkan lagi gitu ya kesadarannya terkait dengan produk ramah lingkungan ini, saya mau tanya juga untuk Pak Ari. Pak Ari kalau dari PLN Icon Plus ini, kira-kira perannya tuh seperti apa ya dalam mendorong penerapan green energy yang memang saat ini sedang dilakukan? Iya, kami fokusnya adalah mendorong penggunaan green energy di pengguna akhir gitu ya. Kalau PLN ini mendorong pembangunan level-level pembangkit listrik yang besar, kami langsung datang kepada pengguna akhir, apakah itu perusahaan, kementerian gitu ya, lembaga, sekolah, ini kami langsung datang dan menawarkan solusi-solusi energi bersih seperti misalnya PLTS atap. Ya. Nah memang ini adalah tantangannya bagaimana mengenalkan produk bersih, produk green, energi yang green. Apa sih value dari green energy ini untuk kita semua gitu ya. Kalau yang jelas kita menggunakan PLTS atap ini akan mengurangi emisi karbon kita gitu ya. Kurang lebih di Indonesia 4 jam sampai 5 jam ini akan optimum. Bayangkan kalau kita misalnya pengusaha pabrik gitu ya. Pabrik ini ketika penggunaan listriknya besar di siang hari, maka menggunakan PLTS atap tentu akan tergantikan dengan energi yang nol emisi karbonnya. Ini yang pertama pengaruh secara green. Yang kedua tentunya ada efisiensi-efisiensi tertentu yang bisa meningkatkan produktivitas. Misalnya ambil contoh misalnya kami terlibat dalam membangun PLTS atap di pulau-pulau terpencil misalnya. Di mana di sana sumber energinya hanya menggunakan diesel atau bensin. Ini penurunan biaya produksi yang luar biasa, selain hijau, bersih juga dapat meningkatkan produktivitas karena biaya bahan bakarnya tergantikan dengan biaya PLTS atap. Ini tentunya suatu edukasi yang kami terus dorong dan khususnya di bulan Juli ini kami juga gencar melakukan edukasi ke semua segmen dari mengenalkan mengenai PLTS atap, kemudian juga membantu dalam melakukan perhitungan, memproses, survei,
dan melakukan pemetaan untuk penyiapan PLTS atap ini khususnya di bulan Juli. Karena memang dalam Permen ESDM yang berlaku di tahun ini, di bulan Juli ini ada pengalokasian kuota-kuota PLTS atap. Sistem PLN ini tidak semuanya berarti harus bisa dipasang sebanyak mungkin, tapi ada area-areanya. Misalnya saya ambil contoh Sumedang. Di Sumedang berapa alokasi listrik PLN yang bisa dipasang PLTS atap? Misalnya 100 megawatt. Kemudian di Bandung berapa alokasinya? Misalnya 200 megawatt. Nah, alokasi-alokasi ini yang kami dorong ke semua pelaku-pelaku industri, end user untuk bisa memulai menggunakan PLTS atap supaya bisa mulai mengadopsi energi yang bersih sekaligus sistem kelistrikan PLN ini bisa seimbang gitu. Kenapa bisa imbang? Karena karakter dari PLTS atap ini naik turun. Ketika ada matahari dia tinggi, ketika nggak ada matahari turun. Nah sehingga sistem PLN-nya harus bisa mengadopsi atau bisa mentoleransi perubahan kondisi energi ini. Nah kurang lebih itu yang kami lakukan. Khusus di bulan Juli kami sangat intens dalam melakukan edukasi-edukasi langsung, datang langsung melalui kantor PLN, ataupun juga melalui juga event-event memasarkan dan mengedukasi mengenai PLTS atap. Dan tentunya ekosistem electric vehicle yang terus kami bangun. Kami datang ke instansi, kementerian BUMN, kementerian-kementerian kami juga bangun solusi seperti dari mulai charger listrik. Kami bangun satu inovasi yang kami namakan misalnya Voltric, voucher listrik gitu ya. Jadi kalau di kementerian, kalau pakai bensin kan eselon tertentu dapat voucher bensin. Nah kami menggunakan voucher listrik supaya mendorong kemudahan-kemudahan orang dalam menggunakan mobil motor listrik. Kemudian juga seluruh rest area di Jawa Bali ini khususnya juga yang telah dibangun SPKLU kita bangun fitur digitalnya. Jadi orang mudah, oh kalau saya mau pakai mobil listrik ke Bandung maka nanti saya bisa ngecas di mana saja. Ini kita juga bangun di platform PLN Mobile. Itu mungkin kontribusi peran aktif kami mendorong ekosistem hijau di Indonesia. Baik, untuk mendukung ekosistem hijau di Indonesia ini ya tadi ya dengan cara ya mengedukasi masyarakat terkait dengan PLTS atap dan juga ekosistem kendaraan listrik yang memang sekarang juga sedang digalakan oleh PLN Icon Plus. Nah kalau dari pertanyaan terakhir saya untuk Bu Yuyu ini kira-kira harapannya dari LKPP untuk pemerintah daerah ini apa untuk agar bisa sama-sama beriringan gitu sejalan ada sinkronisasi antara LKPP dan juga pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mendukung dan juga mendorong implementasi dari pengadaan berkelanjutan. Jadi harapan kami ya dari LKPP khususnya terkait pengadaan hijau atau pengadaan berkelanjutan ini di kesempatan ini tadi tolong disampaikan nanti kan tidak bisa tiba-tiba langsung membeli di e-katalog ya. Harus dari perencanaan kebutuhannya ya kan kalau pengadaan itu ada perencanaan terus ada persiapan baru ada implementasinya gitu. Nah jadi nanti untuk kedepannya di perencanaannya, diidentifikasi kebutuhannya agar diperhatikan ya baik itu pengguna anggaran atau PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya untuk memilih produk-produk gitu ya yang lebih ramah lingkungan, harapannya bersama-sama. Andai kata memang ada, ayo mau asisten dari LKPP dari daerah ini silahkan datang saja ke LKPP terkait ini dan mungkin andai kata ada pemerintah kabupaten yang ingin melakukan piloting pengadaan berkelanjutan gitu silahkan gitu ya. Jadi ini harapan saya khususnya dari LKPP umumnya untuk pengadaan hijau ini pada event ini untuk pemerintah kabupaten. Jadi LKPP siap gitu ya Bu untuk bisa membantu pemerintah daerah untuk bisa mempercepat implementasi pengadaan berkelanjutan. Baik, ini kira-kira tadi sesi tanya jawab dengan saya akan buka sesi tanya jawab dengan audiens. Boleh saya akan buka untuk satu sesi 3 pertanyaan terlebih dahulu, boleh Bapak dulu ya, nanti ya Bu ya gantian. Boleh panitia boleh dikasih mikrofonnya untuk ya baik Bapak yang pakai topi, silahkan Bapak disebutkan namanya dan pertanyaannya untuk siapa Pak? Ya terima kasih, pertanyaan saya tentu ke Bapak siapa Pak, mohon maaf? Ferdinand, PT Icon ya, PLN Icon. Tadi saya belum mendengar rencana pengembangan di IKN. Ya. Kira-kira apakah kendala dari 4 poin yang ada itu kedepannya bagaimana untuk solusinya? Jadi seperti kalau nggak salah mengenai infrastruktur, sumber energi,
kemudian people, ataupun mengenai kesiapan di sana begitu ya. Kira-kira bagaimana? Kira-kira sudah ada ke depan? Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu yang di belakang, boleh disebutkan namanya dan pertanyaan untuk siapa, silakan Bu. Terima kasih, saya Valentina Condro. Bu Yuyu, apa kabar? Kembali lagi saya bicara Bu bahwa bisnis saya adalah yang tidak ramah lingkungan. Adalah generator genset ya Bu ya. Kita pakai solar dan itu nggak nyambung bener dengan TKDN. Makanya saya nggak bisa masuk ke e-katalog. Itu solusinya seperti apa? Satu. Kedua dengan Pak Ari, sejauh mana Bapak untuk PLN Icon Plus ini untuk daerah-daerah terpencil Pak? Saya pernah ke Baduy Pak, Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy luar memang pakai listrik, tapi belum BTS atap Pak. Mohon untuk diperhatikan ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Valentina. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Bapak yang pakai baju warna biru, pakai kacamata, silakan Mas. Ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Dr. Norman. Saya dari Maaf, siapa Pak? Dr. Norman. Saya dari Rumah Sakit Jaragasa Sameh Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pada prinsipnya, pertanyaan ini akan saya sampaikan, ajukan ke Ibu Yayu. Pak Yuyu, mohon maaf. Kami pada prinsipnya mendukung percepatan implementasi pengadaan barang jasa berkelanjutan untuk pembangunan hijau dan inklusif. Kami sangat mendukung itu, tapi ada beberapa hal yang terkait dengan rumah sakit kami, pasti akan beberapa kendala, mungkin dialami juga kawan-kawan yang lain, bahwa contohnya seperti untuk alkes, alat-alat kesehatan tidak semuanya termasuk dalam TKDN. Mungkin hanya ada beberapa persen saja yang bisa masuk dalam TKDN. Kalau misalnya untuk bed, mungkin masuk dalam TKDN. Kemudian untuk meja-meja yang lain, kemudian alat-alat yang lain mungkin masuk. Tapi ada beberapa alat-alat kesehatan yang memang besar, misalnya termasuk CT scan, cath lab, itu agak kesusahan kita untuk menemukan di TKDN-nya di mana. Karena hal tersebut juga tadi saya sampaikan bahwa kita mendukung sekali, tapi ada beberapa hal yang memang menghambat kita untuk itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan jawab untuk sesi tanya jawab yang pertama. Itu pertanyaan pertama datang dari Pak Ferdinand untuk Pak Ari ya Pak ya. Tadi bagaimana Pak persiapannya di IKN terkait dengan 4 solusi yang memang tadi sudah diberikan. Boleh disampaikan saja? Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Ini perhatiannya luar biasa terkait dengan IKN. Jadi kami dalam satu solusi terintegrasi Pak di IKN, konsep PLN Group ini adalah Smart Beauty and Green untuk yang di IKN Pak. Nah, untuk greennya sendiri, PLN membangun PLTS Pak, membangun PLTS yang sekarang kapasitas 10 mega menjadi 50 megawatt. Ini sudah ada Pak, sudah ada dan sudah siap. Terakhir Pak Menteri BUMN juga langsung melakukan kunjungan langsung di kurang lebih seminggu 2 minggu lalu dan ini sudah siap untuk melistriki di bulan Agustus ini. Kemudian smartnya ini Pak, di sepanjang kabel listrik ada kabel fiber optik Pak. Jadi di dalam main utility tunnels di sepanjang IKN itu kabel listrik ada kabel fiber optiknya. Dan ini menjadi backbone sistem digital konektivitas seluruh sistem komunikasi yang ada di IKN Pak. Baik itu komunikasi lewat seluler, komunikasi lewat wifi, semuanya menggunakan sistem kabel fiber optik ini yang terpasang menggunakan bersamaan dengan kabel listrik. Jadi kurang lebih seperti itu dan sudah ready Pak. Sudah paling tidak sudah 10 km pertama untuk kawasan inti pusat pemerintahan sudah siap untuk terkoneksi listriknya dan juga digitalnya Pak. Terima kasih. Sudah terjawab ya Pak Ferdinand. Lanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Valentina untuk Bu Yuyu nih Bu terkait dengan genset Bu. Ini kan produknya itu tidak ramah lingkungan. Ini bagaimana Bu? Solusinya seperti apa? Bertemu lagi Bu, jadi LKPP ini kan tadi yang saya bilang seluruh pengadaan barang jasa di Indonesia pemerintah ya. Ruang lingkup kami pemerintah BUMN tidak masuk gitu ya. Jadi tadi terkait genset itu kan kalau di kami ini ada namanya tadi rencana umum pengadaan ya. Jadi semua kebutuhan pemerintah, nah itu pasti tercantum di rencana umum pengadaan yang ada nanti terpapas 1.000 triliun. Menurut saya genset itu salah satu juga kebutuhan pemerintah gitu ya.
kantor saya juga punya genset gitu ya. Tapi kalau apakah genset ada yang biodiesel ramah lingkungan, saya tidak pakar di bidang itu. Tetapi genset itu adalah salah satu kebutuhan pemerintah gitu. Jadi ya pasti ada namanya demand dari pemerintah pasti ada. Nah itu pertama. Jadi apakah genset yang ramah lingkungan ada atau tidak, saya jujur bukan kompetensi saya. Misalkan gensetnya dari biodiesel bukan dari solar, ada PLN saya agak nggak tahu ya Bu ya. Tapi intinya termasuk menjawab dari Dinas Kesehatan. TKDN, PDN ini kan isu nasional ya, bahkan di ratas, bahkan proyek-proyek listrik aja Pak masuk ke LKPP terkait PDN, TKDN ini gitu ya. Ada isu-isunya di ratas, nanti di Kemenko dibahas gitu ya, antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Marpes, Kementerian Perindustrian. Kami juga kebetulan saya di Direktorat Kerjasama Internasional, kalau ada FTA, misalkan kami sedang menyusun dengan perundingan dengan Uni Eropa gitu ya, pasti itu Bu terkait itu karena ada barrier to entry ya. Jadi menjawab, kita kan Indonesia ini juga hidup dengan global juga gitu ya. Nah jadi kami pernah disomasi Siemens alat-alat kesehatan tuh. Jadi dari kedutaan Amerika karena di freeze kan rata-rata alat kesehatan itu kan memang dari jagonya itu dari Jerman ya Pak ya, dari Siemens kan setahu saya. Nah jadi semua kebutuhan pemerintah itu ya itu namanya juga kebutuhan, obat, apalagi tadi barang-barang penting ya. Jadi ini sekalian nomor 3 nih Bapak dari Dinas Kesehatan. Ibu Valentina tadi dari sisi pelaku usaha, Bapak dari sisi Ibu dari supply, ini dari demand. Jadi intinya secara kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah itu ada kebutuhan, ada demand, pasti ya ada supply Bu. Jadi terkait PDN TKDN ini kalau memang diperlukan ya pasti silahkan dibeli gitu, ada Bu. Nah pengadaan hijau ini yang tadi saya sampaikan masih bersifat voluntary ya Bu ya, voluntary, belum mandatory. Hijaunya belum cerita ke aspek PDN TKDN, kalau itu sudah wajib untuk PDN TKDN. Nah jadi untuk menjawab Bu Valentina, memang genset salah satu kebutuhan pemerintah. Jadi ya bisa masuk ke katalog gitu ya. Menurut saya bisa masuk ke e-katalog. Mungkin kalau Ibu masih belum bisa masuk ke e-katalog, nanti hubungin kalau layanan pengadaan LPSE-nya ya di mana. Kalau Ibu posisinya di Jakarta, ya LPSC Jakarta. Itu Bu, terlepas tadi gensetnya ramah lingkungan atau tidak, gitu ya. Karena ini kan kita sedang seperti piloting tadi, ternyata mau produk hijaunya belum siap pelaku usahanya. Makanya kan kita harus bergerak, enggak langsung ya wajib, enggak. Kita pelan-pelan kita market readiness-nya dilihat. Tetapi intinya genset menurut saya bisa sistem sewa atau pengadaan barangnya gitu ya, itu kebutuhan pemerintah Bu. Nanti masuk ke dalam e-katalog. Itu baru yang Bu Valentina. Iya, nanti silakan lanjut. Paralel saja untuk Pak Norman. paralel, silakan. jadi untuk Bapak tadi dari Pak Norman. Pak Norman ya dari Dinas Kesehatan Lampung ya. Intinya Pak LKPP itu untuk e-katalog LKPP silahkan tayang gitu ya, silahkan tayang. Mau dia produk impor atau PDN atau PDN yang punya TKDN, tetapi kan aturannya kalau itu di e-katalognya itu tayang Pak. Nah tetapi nanti ada pengelola-pengelolanya ya, ini karena ceritanya kesehatan, itu pengelola katalog sektoralnya Kemenkes. Kemenkes itu biasanya akan mengkarantina ya, menge-freeze gitu. Ini produk ini udah ada nih di dalam negeri yang TKDN sama PDN-nya. Nah itu nanti aturan dari Kemenkesnya. Tapi dari LKPP sendiri kalau memang ternyata produk dalam negerinya tidak ada, diperlukan gitu ya, ya silahkan. Tapi kalau ada TKDN 25% ditambah BMP menjadi 40%, itu berarti barang itu menjadi wajib.
Gitu Pak. Mungkin lebih jelasnya lagi. Baik, Dokter Norman sudah jelas. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya datang dari tadi ya Bu Valentina ke Pak Ari terkait dengan sejauh mana PLN untuk dukungannya di daerah-daerah terpencil. Baik, untuk PLTS atap khususnya, modelnya memang model ada financially harus komersial gitu ya. Ini karena ini adalah penggunanya pengguna akhir. Sementara untuk yang sifatnya pembangkitan listrik ini kami bersama-sama dengan PLN. Kami ambil contoh misalnya di pulau-pulau terpencil, kami berjalan bersama dengan PLN, saya tadi kasih contoh PLN melakukan pembelian listrik dari kami. Jadi antar grup PLN beli listrik dari kami bangun PLTS atapnya. Ini adalah solusi untuk daerah terpencil tapi disediakan listrik oleh PLN. Kami menjadi penyedia pembangkitnya gitu tanda kutip untuk berbasis PLTS. Nah kemudian kalau untuk pengguna-pengguna akhir, misalnya korporasi sebagai pengguna langsung, ini kami melakukan direct B2B. Jadi modelnya juga bervariasi, apakah itu model seperti pembelian listrik bulanan gitu ya, dengan ada efisiensi dan juga ada pengurangan emisi karbon, atau modelnya ada managed service dan lain-lain. Jadi modelnya model B2B yang kami lakukan dengan pengguna akhir. Nah khusus dengan di Banten dan di Baduy, Banten karena banyak kawasan industri kami banyak melakukan B2B Bu. Jadi beberapa kali kami melakukan groundbreaking PLTS atap untuk yang sifatnya industri. Kalau untuk Baduy nanti mungkin kami akan jadi masukan kami, tapi nanti kami kolaborasikan dengan PLN. Apakah sudah terlistriki atau belum? Kalau belum ini PLTS bisa jadi solusi. Opsinya adalah listrik dari PLN, kami menyediakan PLTS-nya ke PLN. Kurang lebih seperti itu, tapi nanti akan kami coba sampaikan aspirasinya. Makasih. Baik, terima kasih. Sudah dijawab ya Ibu ya. Tadi sudah dijawab 3 pertanyaan dari peserta. Mohon maaf karena memang waktunya sudah terbatas. Jadi sesi tanya jawab dengan peserta sudah kita akhiri. Dan selamat untuk ketiga peserta tadi yang sudah bertanya, akan diberikan voucher dari PLN, voucher listrik ya. Luar biasa Iya, ya Kak tapi Jihan. dan sebelum mengakhiri sesi diskusi ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Ari dan juga Bu Yuyu memberikan closing statementnya singkat saja terkait dengan tema diskusi kita pada siang hari ini. Silahkan Pak Ari terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Jihan, Bapak Ibu semua. Diskusi hari ini menjadi komitmen kita semua untuk membangun digital dan green yang tidak bisa kita lakukan tanpa kita berkolaborasi. Jadi kolaborasi adalah kunci bagaimana kita menghadirkan Indonesia yang lebih digital dan lebih bersih. Terima kasih. Kuncinya kolaborasi. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ari. Lanjut closing statementnya dari Bu Yuyu, silahkan. Saya singkat saja terkait pengadaan berkelanjutan untuk pembangunan yang ekonomi lebih inklusif gitu ya Bapak Ibu. Memang saat ini masih kita belum bisa wajib mandatori, tetapi di kesempatan ini terima kasih sudah diundang. Bapak Ibu juga perhatiannya atas awareness-nya, mohon agar meskipun belum diwajibkan gitu ya, tapi isu lingkungan adalah isu kita bersama. Diharapkan agar kita khususnya di pemerintah nih menggunakan tadi barang-barang yang lebih ramah lingkungan gitu ya, kriteria-kriteria di tender yang lebih ramah lingkungan dan penggunaan-penggunaan produk yang ramah lingkungan. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi para hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi atas perbincangannya Bapak Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PT PLN Icon Plus, dan juga Ibu Yuyu Yulianti, Analis Kebijakan Media Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan untuk diskusi dengan tema percepatan implementasi pengadaan barang jasa berkelanjutan untuk pembangunan yang lebih hijau dan hari ini, dan saya serahkan kembali kepada MC. Silahkan Kak Awang, terima kasih.